Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa nasta'inu ala alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Saya memperkenalkan diri. Saya Ihsan Maulana dari IATB jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Untuk menjelaskan kitab Tafsir Mirah Labib atau Tafsir Munir bagian surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Suratul A'la makiyatan 19 ayatan wasnatan wa sab'una kalimatan wa mi'atani wa arba'atun wa samanuna harfan. Ini adalah surat Al-A'la, diturunkan di kota Mekah yang berjumlah 19 ayat dan terdiri dari 27 kalimat dan 289 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sabbihisma rabbikal a'la. Wallahu a'lamu bil muradi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah oleh nama Tuhanmu Al-A'la yang Maha Luhur. Ainazi ismahu ta'ala, lebih jelasnya bersihkanlah nama-nama Allah Ta'ala anil ilhadi fihi, dari penyimpangan-penyimpangan, bitakwilati azzaibati, dengan penakwilan yang menyimpang, wa antiqra'i ala ghairihi, dan dari memutlakan nama Allah ala ghairihi, terhadap selain nama Allah, biwaji yuskiru bitasyarukihi ma fihi, dengan teori atau dengan cara mengindikasikan terhadap memusyrikannya Allah atau kepada ghair fihi, di dalam ismullah. Fala yajuzu tafsiru asma ini, maka tidak diperbolehkan menafsirkan nama-nama Allah bima, dengan sesuatu la yasihu, yang tidak patut atau tidak layak, subutuhu, akan ketetapan sesuatu tersebut yang tidak layak tersebut, bihaqihi, di dalam hak Allah. Seperti gambarannya nau ayyufassiral a'la bil uluwi, gambarannya sesuatu yang tidak layak itu adalah menafsirkan lapan a'la bil uluwi, dengan ulu, fil makani, di dalam tempat, wal istiwai, dan keadaan atau tempat, bil istiqra'i, dengan ketetapan. Bal yufassirul ulu bil qahri, akan tetapi menafsirkan lapan ulu itu ditafsirkannya bil qahri, dengan qahri atau memaksa, wal iktidar, dan kekuasaan, wal istiwa, dan kekuasaan, wal istilahi, dan kekuasaan secara menyeluruh. Nah, jadi tidak boleh mengartikan lapan a'la, tidak boleh dengan lapan ulu. Kenapa? Karena ulu identik dengan makan, identik dengan istiwa, identik dengan istiqra. Nah, maka mengartikan lapan a'la dengan ulu itu tidak boleh. Wala yajuzu ayyadhkurul abdu bihi, maka tidak diperbolehkan seorang hamba menyebutkan bihi, nama Allah, illa bi asma'i allati waradal idinu biha, terkecuali dengan nama-nama yang
perlu wirid atau mendapatkan lisensi atau mendapatkan legalitas pihak terhadap ayyubkar minas ar'i berupa legalitas daripada syarat. Qala al-Wahidi, Imam Wahidi berkata, mana sabi isma rabbikal a'la, pengertian mana sabi isma rabbikal a'la ay nazi isma minas su'i, yaitu bersihkanlah nama Allah minas su'i dari perkara-perkara yang buruk. Wa makna sabi isma rabbikal a'la, dan adapun pengertian mana sabi isma rabbikal a'la nazihillaha, yaitu bersihkanlah nama Allah Ta'ala bidzikri ismihi dengan menyebut namanya adalah yang menunjukkan ala tanzihi terhadap kesucian Allah Ta'ala wa uluhi dan tingginya Allah Ta'ala, ama dari perkara yaqulul mubtiluna, dari perkara yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Wa mana lala adapun pengertian mana ala anna jalala kibriyai, sesungguhnya keagungan kibriyaihi kekuasaan Allah a'la itu lebih tinggi min ma'arifina dari pengetahuan atau dari pengetahuan kita, wadiron katinan dan jauh yang melecehkan kita, wa asnafa alaihi dan berbagai dan berbagai kenikmatan, wa nu'amaihi dan berbagai kenikmatan Allah a'la itu lebih tinggi min hamdina daripada rasa puji kita, wa syukrina dan rasa syukur kita, wa anwa'i hukukihi dan berbagai macam-macam hak Allah. A'la itu lebih tinggi min taatina daripada taat kita, wa amalina dan taat kita, wa qara'a Aliyu wa Ibnu Umar, dan kemudian Imam Ali membaca dan Ibnu Ali Sayyidina Ali dan Ibnu Umar membaca subhana rabbiyal a'la pada lafaz subhana rabbiyal a'la. Alladzi khalaqa fasawa, dialah zat yang menciptakan pada kesempurnaan. Ai alladzi khalaqa kulladzi ruhin, lebih jelasnya dialah zat yang menciptakan atau menciptakan semua yang memiliki ruh. Fakamala khalqahu, maka Allah menciptakan atau Allah menyempurnakan ciptakannya bil yadaini, dengan cara menciptakan kedua tangannya, warijlaini dan kedua kakinya, wal inaini dan kedua matanya, wal udunaini dan kedua telinganya, wasairil a'dha'i dan anggota yang lainnya. Waladi dialah dat qadaro yang menentukan segala sesuatu. Qara'ahu jumhuru, mayoritas ulama membaca musyaddadan dengan dibaca tasydid. Qadaro au takdiruhu fi kulli syai'in, lebih jelasnya Allah telah memutuskan takdirnya di dalam semua perkara. Faqaddara khalqahu, maka takdir makhluk Allah husnan, apakah takdirnya itu baik, hasanan, apakah takdirnya itu baik, audamiman atau takdirnya jelek, tawilan, panjang umurnya, au qasiran atau pendek umurnya. Wa qadara, kemudian Allah memberi rizki arzaqahum terhadap rizki makhluknya, humnya kembali kepada makhluk. Wa qara'a Kasai, Imam Kisai telah membacanya ala takfifi, dibacanya ringan, tidak menggunakan tasydid. Eta sorofa, lebih jelasnya Imam Kisai menetapkan fi khalqihi di dalam ciptaan Allah Ta'ala kaifa aroda, sebagaimana Allah menghendaki gitu. Kumaha cek Allah bahasa Sunda nama gitu ya. Fahada maka dialah yang memberi hidayah. Di mana fi'il khalqi, lebih jelasnya Allah yang telah memberikan kemanfaatan terhadap makhluknya, wa masalihi dan kebaikan-kebaikan. Fa'alama, kemudian Allah memberikan ilham kepada si makhluknya, kaifayati al-dzakar wal unsa, sebagaimana Allah telah mendatangkan laki-laki dan perempuan. Wa yurwa, dan diriwayatkan annal ibta, sesungguhnya ular idza balagot, ketika ular itu
mencapai usia alpasana 1000 tahun, amiat maka ular tersebut buta. Waqad alhamah, dan ternyata Allah telah memberikan ilham. Waqad alhamahullahu ta'ala, dan Allah telah memberikan ilham kepada ular tersebut atau petunjuk kepada ular tersebut antahuka untuk menggosok-gosokkan ainaha mata si ular tersebut biwarokil rozayani, di pohon rojayans, atau dalam kamus itu pohon rojayans itu adalah pohon kayak sayur-sayuran itu. Nah, fayarudallahu, maka dengan si ular tersebut menggosok-gosokkannya kepada pohon si rojayans, ilayah basoruha, maka Allah mengembalikan penglihatannya. Ya, wayurwa, dan diriwayatkan anatimsa layakun lahu, bahwa sesungguhnya buaya layakun lahu duburon, buaya itu tidak memiliki dubur, wa innama, atau tidak memiliki pantat, wa innama yakhruju fadalati ma yaquluhu, dan pastinya buaya itu mengeluarkan kotorannya dari mulutnya, mayaquluhu min famihi, berupa mulutnya, haitsu qayyadallahu lahu ta'iran, sekiranya Allah telah menjadikan ta'ir di sini adalah majaz. Kenapa? Karena tidak setiap ta'ir itu ta'ir di sini, karena mangsa buaya itu bukan hanya burung. Ta'ir dari bidai, mangsa seukuran pencernaannya. Jadi wamin tahtahu faida ra'ahu, maka apabila si buaya itu melihat ta'ir atau mangsa, atimsahu yatahu kamu, maka si buaya itu membukakan mulutnya. Fayadkhulu ta'iru, maka kemudian masuklah si mangsa tersebut, fayaqulu ma fihi, kemudian si buaya itu memakan apa yang ada di dalam mulutnya. Wa qad khalaqallahu ta'ala, dan Allah telah menciptakan lahu kepada si timsah min fauqi min qarihi, berupa cakar yang cakar-cakar mangsanya, wa min tahtahu, dan cakar di bawahnya. Ya, buaya kan memiliki tangan itu di bawahnya itu ya. Karena ini, dan kedua tanduknya, si monyongnya itu kan ya, li'ala yatbiqu alaihi, supaya si buaya itu memenuhi supaya si buaya itu bisa memenuhi supaya si mangsa si ta'ir itu bisa memenuhi pamau pada si buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladi akhrajal mar'a, dialah dat yang menumbuhkan al-mar'a, tumbuh-tumbuhan, anbatan nabata. Lebih jelasnya, dialah Tuhan yang menumbuhkan tumbuhan, wazru'a, dan tanaman. Beda antara nabat dengan zuru. Nabat itu adalah tumbuh-tumbuhan yang umum seperti rumput, ilalang, ya, itu adalah nabat. Kalau zuru itu tanaman yang bisa dikonsumsi, ya, tanaman pokok kayak misalkan padi, gitu kan, beras, ya kan. Waqala Ibnu Abbas, dan kemudian Ibnu Abbas berkata, kala'il akhdari, lebih jelasnya yang dimaksud dengan al-mar'a di situ adalah rumput yang hijau, faja'alahu, kemudian Allah menjadikan rumput tersebut ba'da hadratihi, setelah setelah tumbuhan itu menjadi hijau, busaan ahwa, tanaman-tanaman yang kering.
Darina lebih jelasnya tanaman yang kering aswa dan menghitam an al-sofa sailu ajazau kanturwatin bi fayaswadu, seperti halnya air yang memenuhi bagiannya kadurwatin bi, seperti lusuh, kemudian lusuh fayaswadu maka menghitam, seperti ada tangkal-tangkal atau air-air yang kotor, ya begitu gambarannya gitu, maka menghitam. Sanuk priuka falatansa dan kami akan membacakan padamu wahai Muhammad falatansa, maka kau jangan lupa. Ainat alukan lebih jelasnya kami menjadikan Muhammad qari'an sebagai seorang pembaca Al-Qur'ani terhadap Al-Quran payak ru'u patak ru'u kemudian kau membacanya terhadap Al-Quran falatansa, maka kau tidak akan lupa. Ana nasrul lebih jelasnya kami telah melapangkan dadamu watakwa dan watakwa khotiroka, dan kami telah mendukukan hatimu hatta tahfadzul Qur'ana, sehingga kau hafal Al-Quran hibdon, dengan menghafal la tansau tanpa melupainya. Walal mujahidi, kemudian Imam Mujahid berkata wa muqatil, dan Imam Muqatil wa Kalabi, dan Imam Kalabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala al-Qur'anu kathiru tahrika lisanuhu muqaffatan ayyansiya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila Al-Quran diturunkan, ketika Al-Quran diturunkan, ukatiro tahrika, Rasul memperbanyak menggerak-gerakkan mulutnya. Maksudnya apa? Mukhafatan ayansia. Maksudnya Rasul itu takut akan lupa atau akan salah ketika menerima wahyu. Wakana Jibril, wawunya di situ wau halia wakana Jibrilu, kemudian Jibril wakana Jibrilu la yaqrabu min akhiril wahyi, dan pada saat Rasul menerima wahyu yang sedang ketakutan, takut salah, akan tetapi Jibril itu tidak pernah berhenti membacakan Al-Quran. Nah, min akhiril wahyi, sampai akhir waktu. Qala kemudian Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa, ayat sanuqri'uka fala tansa ayat sanu'allimuka hadzal Qur'an. Lebih jelasnya kami akan menjelaskan kepadamu Quran ini hatta tahfadha, sampai kau menghafalnya. Illa masyaallah, terkecuali dengan kehendak Allah. Ayat sian Nabi syai'an min al-Qur'ani wa hadha istisna bayan annahu ta'ala bi law arada ay yasir nabiyyu nasiyan bidzalika li qudrati alaihi. Illa masyaallah, terkecuali dengan kuasa Allah atau kehendak Allah. Ayat sian Nabi syai'an, Nabi akan lupa akan terhadap sesuatu min al-Qur'ani, dari Al-Quran. Wa hadha istisna'u, adapun istisna di dalam lafaz illa masyaallah bayanan, itu merupakan bayan anna sesungguhnya Allah Ta'ala lau arada, apabila Allah berkehendak ayasir nabiyya nasiya, menjadikan seorang nabi seorang pelupa, menjadikan nabi pelupa didalika terhadap Al-Quran, lakudiro alaihi, maka Allah pasti akan membuat nabi lupa. Wabil jumlati, dan di dalam jumlah tersebut faidatun, terdapat faidah, ada istisna, yaitu istisna Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ya'rifuhu, itu maha mengetahui, memberitahu memberitahu kepada Nabi Muhammad kudratullah, yang kuasa Allah, hatta ya'lama, sehingga Nabi Muhammad mengerti ada manusia, bahwa sesungguhnya ketiadaan lupa min fadlillahi, itu daripada keutamaan Allah, la min qutihi, tidak dari kekuatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Juzan, dan Imam Juzan berkata qala ay illa masyaallah, terkecuali masyaallah. Illa masyaallah, iyansa fa innahu yansa,
jika kaum Muhammad lupa, fa innahu yansa, maka Muhammad akan lupa. Cuma ya tadakkaru ba'da dzalika, kemudian Muhammad menjelaskan setelah itu, fala tansa, maka tidak lupa. Nisyanan dengan lupa kuliah secara global, secara totalitas. Jadi ada perbedaan antara nisyan dengan goflah. Kalau goflah itu lupa secara totalitas. Kalau nisyan itu 98% akan kembali ingatannya ketika diingatkan. Nah, di sini kan illa masya Allah, di sini kan Muhammad diingatkan. Wa qala Muqatil, dan Imam Muqatil berkata illa masya Allah. Illa masya Allah illa masya Allah pada lapat illa masya Allah ayat siahu Muhammad melupakan. Fayakunul ma'na illa masya Allah. Fayakunu maka Al-Quran melupakan Al-Quran. Fayakunul ma'na illa masya Allah. Kemudian makna illa masya Allah. Intan sahu, jika kau lupa Muhammad terhadap Al-Quran ala awqati, terhadap waktu-waktu kuliah secara seluruh, payak muruka, maka Allah memerintahkan kepada Muhammad ala tuqrahu, untuk tidak membaca, walatu sholat, walatu tuqrahu, tidak membaca Al-Quran, walatu sholat, dan tidak membaca dan tidak sholat bihi dengan Al-Quran, fayasiru, maka Allah menjadikan maka Allah menjadikan dalika terhadap hal tersebut sababan, menjadi sebab linisyanihi, terhadap lupa itu. Terhadap lupanya Muhammad wazawali, dan hilangnya hafalan Muhammad di suduri, dari hatinya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu, sesungguhnya Allah ya'lamu itu lebih mengetahui al-jahra, terhadap sesuatu yang samar, terhadap sesuatu yang terang-terangan, wa ma yakhfa, dan sesuatu yang bersembunyi-sembunyi. Ai innahu ta'ala, lebih jelasnya sesungguhnya Allah Ta'ala alimun itu maha mengetahui bijahrika, dengan sesuatu yang jelas terhadap Muhammad bil qiraati, dalam membaca Al-Quran ma'a qiraati Jibril, beserta pembacaan malaikat Jibril alaihissalam, wa alimu bisiri, dan wa alimu bisiri, Allah maha mengetahui terhadap sesuatu yang samar atau sesembunyi, alladzi fi qalbika, lebih jelasnya perkara yang tersembunyi di dalam hatimu. Sebelumnya saya minta maaf karena lokasi dan tempat berbeda, karena mengingat banyak sekali kekurangan dan miskomunikasi daripada video recorder. Jadi mohon dimaklumi karena keterbatasan. Jadi selanjutnya saya akan meneruskan tafsir Munir surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wallahu a'lamu bil muradi. Innahu ya'lamul jahra, sesungguhnya Allah ya'lamu itu maha mengetahui al-jahra, sesuatu yang terang-terangan, wa ma yakhfa, dan sesuatu yang tersembunyi. Ai innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala alimun itu maha mengetahui bijahrika, dengan sesuatu yang terang-terangan, fil qiraati, di dalam membaca, ma'a qiraat, di dalam pembacaan Nabi Muhammad, ma'a qiraati Jibril alaihissalam, beserta pembacaan Al-Quran Jibril alaihissalam, wa alimu bisyiri, dan Allah maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi, alladzi fi qalbika, lebih jelasnya Allah maha mengetahui di dalam hatimu, wahai Nabi Muhammad, wa hawanika, dan di dalam jiwamu, tukhafun nisyana, dan apa yang dikhawatirkan olehmu, yaitu lupa,
Wala takhaf, maka kau jangan khawatir. Fa ana, maka sesungguhnya aku, akfika, itu maha menyukupi terhadapmu wahai Muhammad, ma takhafuhu, selagi kau mengkhawatirkan akan lupa. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami telah memudahkanmu wahai Muhammad lil yusra berupa kemudahan, ya, kemudahan ay nuwafika lit tariqati, lebih jelasnya kami menjamin lit tariqati di dalam perjalanan al yusra, sebuah kemudahan fi kulli babin, di dalam setiap urusan mimbabi dunia, berupa urusan dunia. Ilman, baik, mengajar atau menasihati, wa ta'liman, dan belajar, wa tidaan, dan permintaan, wa hidayatan, dan hidayah. Fadzakir inna fa'ati dzikra, fadzakir, maka ingatlah, inna fa'ati dzikra, sesungguhnya kemanfaatan zikir, ai id, lebih jelasnya nasihatilah olehmu wahai Muhammad, ya asrafar rasuli, wahai rusul yang paling mulia, an-nasa, nasihatilah manusia bil Qur'an, nasihatilah manusia bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, wahdihim, dan berilah petunjuk Muhammad him, kepada mereka, ilama fihi, terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, minal ahkami, berupa berbagai hukum asyariati yang bangsa syar'i, kama seperti perkara yang kau kerjakan, taf'alu sendiri, inna fa'at, jika bermanfaat, inna fa'atil mau'idatu, jika bermanfaat nasihat, fatadzkirul amu wajibun, maka mengingatkan amu secara meluruh, atau wajibun itu hukumnya wajib, fi awal amri, di dalam permulaan perkara. Wa amma takriru, adapun mengulang-ulang, fa innama yajibu inda rojai husulil maksudi, maka pastinya wajib ketika berharap hasil maksud. Walihada, maka karena ini makna qayadat tadhkiru bihada, mengaitkan dengan mengingat syarat, bihada syarti, syarat ini. Wakila, dan diterangkan, inna makna id, sesungguhnya makna is, wakila, dan diterangkan, inna makna id, sesungguhnya in bimakna id, itu bimakna id. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa antum a'launa in kuntum mu'minin, wa antum a'launa, wa antum, adapun kalian semua, a'launa, itu paling tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, apabila kalian berada dalam keadaan mukmin. In di situ, in kuntum itu adalah maknanya id. Sayadkaru mayyasha, maka kami akan menjelaskan mayyasha, terhadap apa yang, dan kami akan memberi, dan orang-orang sayadzakkaru mayyasha wallahu a'lamu bil muradi, dan orang-orang yang takut, lebih jelasnya orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka akan mendapatkan balasan. Wa huwa lan utawi wang wa huwa, adapun mayyasha man qata bi sihatil mi'adi, yaitu orang yang tidak mau atau tidak percaya akan hari akhirat, wa man jawaro wujudahu, dan
orang yang melewati eksistensi atau eksistensi mi'ad akhirat, bikhilafi man, berbeda dengan orang asoro alal ingkarihi, yang mengulur-ngulur akan ingkarnya, wakoto'a dan dan membenci, koto di mana membenci, bi annahu karena sesungguhnya, bi annahu bahwa sesungguhnya mi'ad akhirat la yakunu itu tidak akan ada. Jadi menurut orang-orang yang tidak percaya akan akhirat itu, mereka memiliki statement bahwa bi annahu la yakunu, akhirat itu tidak ada. Kila diterangkan nuzilat hadil ayatu, bahwa turunnya ayat ini fi Utsmana ibnu Affan, itu pada saat Sayyidina Utsman bin Affan. Wakila diterangkan nuzilat fi ibnu Ummi Maktum, ayat ini diturunkan pada era ibnu Ummi Maktum. Wa yajtanibuhal asqa wa yajtanibuha, dan mereka menjauhi, wa yajtanibuhal asqa wa yajtanibuhal asqa, dan orang-orang yang celaka atau orang-orang kufar akan menjauhinya. Ai wa yataba'adu anil mau'idati bil Qur'ani, lebih jelasnya mereka saling menjauhi daripada nasihat Al-Qur'an. Al-asqa, siapa al-asqa? Yaitu orang-orang yang sengsara. Wa huwa adapun al-asqa, orang-orang yang al-ma'ani, yaitu orang-orang yang menyimpang, alladzi la yaltafitu ila da'wati, yaitu orang-orang yang pindah ila dakwati dengan sebab adanya dakwah, wala yasgo, dan condong ilayya terhadap dakwah. Wal farqu salasatun, adapun perbedaan itu ada 3. Al-arifu bisihatil mi'adi, yang pertama yaitu orang yang mengerti dengan nasihat-nasihat akhirat. Wal mutawaqifu fihi, dan orang yang menangguhkan di dalam akhirat, atau orang yang menerima nasihat dan percaya eksistensi akhirat. Wal ma'ani, dan orang yang menyimpang. Fal arifu, adapun orangnya arif, wahwa adapun arif as-sa'idu, yaitu orang yang bahagia. Wal mutawaqqifu lahu, dan mempercayai lahu terhadap mi'ad ba'du syiqa'i wal ma'anidi, yaitu sebagian orang-orang yang sengsara. Wal ma'anidu, adapun ma'anid, huwa adapun ma'anid al asqa, yaitu orang-orang yang sengsara. Hila diterangkan nuzilat hadil ayatu, turunnya ayat ini fil walidi wa utsba wa ubayyi bahwa ayat ini diturunkan pada saat zaman Walid wa Utbah dan Ubay, Sayyidina Utbah. Alladhi yaslan narul kubra, yaitu orang-orang yang memasuki api yang besar, neraka. Ay alladhi yadkhulu tabaqata subla, lebih jelasnya yaitu orang-orang yang memasuki at-tabaqata subla, golongan neraka yang paling bawah, minat tabaqatin nari, dari tingkatan-tingkatan neraka. Summa ba'da dukhulihi, kemudian setelah mereka masuk, kemudian si orang-orang itu masuk kepada an-nar, neraka, la yamutu fiha, mereka tidak mati di dalam neraka tersebut, hatta yastariha, sampai mereka istirahat. Wala yahya, dan mereka tidak hidup. Dan mereka tidak
tidak hidup hayatan tanpa hayatan tanpa'ahu, dengan kehidupan yang bermanfaat. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha, dan telah bahagia man, yaitu orang-orang tazakka yang tazakka, orang-orang yang bersih, ayat tatahara min danasi syirki, lebih jelasnya orang-orang yang atau golongan lebih jelasnya orang-orang yang bersih dari kotoran syirik. Kama qala, seperti halnya telah diucapkan Ibnu Abbas, aiman qala, lebih jelasnya orang yang berkata la ilaha illallah. Tuh kata Ibnu Abbas, orang yang bersih atau orang yang suci itu adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala az-Zuzazu, dan Imam Ujad berkata aiman takatsura minat taqwa, lebih jelasnya orang-orang yang membanyak atau menyibukkan dirinya minat takwa, dari takwa. Jadi ada dua versi. Yang pertama menurut Ibnu Abbas, orang yang suci adalah orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Sementara menurut Imam Az-Zuzad, yaitu orang-orang yang memperbanyak dirinya, menyibukkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah. Ya, wa dzakara asma rabbih. Sungguh beruntung orang-orang yang wadzakarosma rabbihi, dan mengingat nama Tuhannya. Wadzakarosma rabbihi, dan mengingat nama Tuhannya, biqalbihi, di dalam hatinya, walisanihi, dan di dalam ucapannya, fasolah, kemudian ia salat. Pamuratibu, adapun tingkatan-tingkatan amal mukallafi, yaitu perbuatan mukallaf, salah satu itu ada 3. Izalatul aqaidi, yang pertama hilangnya izalatul aqaidi, yang pertama hilangnya keyakinan al-fasidati, yang merusakkan anil qalbi, dari hati. Yang kedua wastihdari ma'rifatillah, yang kedua menghadirkan ma'rifat kepada Allah, bidzatihi, dengan zatnya Allah, wa sifatihi, dan sifat Allah, wa asmahi, dan nama-nama Allah, wal isghali, dan menyibukkan diri bi khidmatihi, dengan mengkhidmah kepada Allah. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama telah berpendapat ai qad faza man tasaddaqa bi sadaqatil fitri, ai qad faza, lebih jelasnya telah bahagia man, yaitu orang-orang tasaddaqa yang bersedekah, bisidqil fitri, dengan sedekah atau sedekah fitri, qabla khuruji, sebelum ia keluar, ilal musolla, ke tempat sholat, ya, sholat id. Wa kabaro, dan orang-orang tersebut membaca takbir Allah terhadap Allah Ta'ala, summa sholat, kemudian orang-orang tersebut sholat al-id, yaitu sholat id, mal imani, berserta iman, percaya, pasnallahu, kemudian orang tersebut memuji kepada Allah, man, terhadap orang-orang, fa'ala dzalika, yang mengerjakan hal tersebut, wa ilam yakun fi makkati id, selagi di kota Mekah itu, selagi belum terjadi, tidak ada id di kota Mekah, wala zakata fitri, dan sebelum tidak adanya zakat fitri di kota Mekah, li'anna dzalika, karena sesungguhnya hal tersebut tidak ada id dan zakat fitrah, fi ilmillah, di dalam ilmu Allah, sayakunu, itu akan terjadi, wallahu a'lamu bisawab, jadi tidak akan ada yang tahu kapan itu id tidak ada dan zakat fitrah tidak ada, karena itu ada di ilmu Allah. Bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan mereka memilih bal tu'sirunal hayatad dunya, sedangkan kamu orang-orang yang kafir memilih kehidupan dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi mereka atau orang-orang kafir mubtilun, memilih untuk kehidupan dunia.
Ai antum ya kufara Makkah, lebih jelasnya mereka wahai kafir Mekah, la taf'aluna, mereka tidak akan mengerjakan dalika terhadap hal-hal yang dalika terhadap hal-hal tersebut. Bal antum, akan tetapi mereka turdauna, mereka menginginkan ladzatal faniyata. Ya, jadi bal antum turaduna ladzatal faniyata. Akan tetapi mereka itu menginginkan kenikmatan yang fana, yaitu kenikmatan sesaat. Wa tatmainu nabiha, dan mereka menggantungkan hatinya supaya tenang biha dengan ladzatul faniyah. Wa tu'raduna, dan mereka menolak anil akhirati, dan mereka menolak akan akhirat bil kulliyah, secara totalitas. Au antum ayyuhal muslimuna, atau mereka semua orang-orang kafir itu ayyuhal muslimuna, wa antum ayyuhal muslimuna, adapun mereka wahai orang-orang muslim, la tukthiruna minat taqwa, kau jangan memperbanyak-banyak minat taqwa, dari takwa, bastaksiruna minat dunya, akan tetapi memperbanyaklah minat dunya, dari dunya, ada niat yang hina. Halal istiksari minat tawabi, untuk memperbanyak pahala. Wa qara'a Abu Umar, wa qala Abu Umar, dan telah membaca Abu Umar, wa yu'taruna bil ya'i, ya, menggunakan lapad yu'saruna, kan disuruh tu'siruna, tapi menurut Abu Umar menggunakan iya wa yu'siruna ail ashkuna, lebih jelasnya diarahkan kepada orang-orang sengsara. Jadi lapad tu'saruna al hayatad dunya itu tidak lagi diarahkan kepada orang muslim, akan tetapi diarahkan kepada al-ashkuna, yaitu orang-orang kafir atau orang-orang sengsara. Wal akhiratu khairu wa abqa, adapun akhirat itu adalah sebaik-baiknya tempat, wa abqa, dan kekal. Ay wal halu, lebih jelasnya adapun akhirat, anal akhirata, sesungguhnya akhirat khairun itu sebaik-baiknya tempat, binafsiha, di dalam datiahnya, adwamu, dan akhirat itu kekali, anna, karena sesungguhnya akhirat mustamilatun itu mencakup ala syahadati, yaitu kebahagiaan tuh, al jasmaniyati, dan berupa jasmani, tidak khayalan, waruhaniyati, dan bangsa ruhania, walidatiha, karena sesungguhnya akhirat khalisatan itu murni, anil ghafilati, dari perkara-perkara, anil ghailati, dari perkara yang kotor, atau dalam arti murni yang bersih. Inna hada, sesungguhnya ini, ay qauluhu ta'ala qad aflaha, lebih jelasnya ucapan atau firman Allah Ta'ala, lapad qad aflaha, ayat qad aflaha, lafi suhufil ula, lafi itu terdapat di suhuf yang pertama, ayalisabit maknahu fiha, lebih jelasnya maknanya itu telah termaktub, tercatat, pihak termaktub, suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu termaktub di suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Wallahu a'lamu bissawab. Selanjutnya yaitu pembahasan sekilas tentang ilmu bilaghah atau ilmu nahwu di dalam ayat atau surat ini.
terdapat af'al tabdil ya di ayat pertama sabisma rabbikal a'la. Al-a'la di situ al-a'la berupa isim tabdil yang tidak memiliki muqaddal alaih ya kan. Seharusnya kan dalam isim tabdil itu memiliki muqaddal alaih. Namun di sini tidak ada. Kenapa? Why? Ada apa rahasianya? Kenapa dengan demikian? Kenapa? Karena al-a'la di situ adalah kita berbicara tentang nama Allah. Nama Allah tidak bisa dibandingkan, ya. Jadi muqaddal alaih itu yang dibandingkan gitu. Jadi Allah itu tidak ada bandingannya, walaupun ada di bawahnya, ya kan? Walaupun ada Tuhan-Tuhan lain di bawah Allah, Allah tidak pantas dibandingkan dengan hal itu. Ya, jadi banyak sekali mana-mana balago di sini seperti ya kita bahas lapan al-a'la, kemudian dimaknai dengan makna ulu. Sesungguhnya mana a'la dikasih mana ulu, itu tidak pantas ya, karena ulu itu identik dengan tempat, kejadian, dan yang berkaitan dengan istifham. Allah itu tidak terkaidi dengan istifham itu. Allah itu tidak pantas dikasih makna aina, makna kaifa, makna a'la dikasih mana ulu, akan tetapi a'lanya dikasih mana kohar, ulunya dikasih mana kohar. Mana kohar itu apa? Memaksa ya. Wajar dong Allah itu paling tingginya itu memaksa, wajar dong, karena Allah itu ya yang maha tinggi dengan memaksanya gitu. Kemudian ya tadi Allah itu tidak terkaidi dengan makulat itu. Iya, kayak seperti tadi, Allah itu di mana, Allah itu bagaimana, kok Allah begitu, seperti itulah kalimat-kalimat seperti itu tidak pantas di Allah ya. Itu namanya makulat dalam bahasa ilmu balaghah. Kemudian di sini ada makna to'ir di situ bukanlah mana saya artikan to'ir di situ adalah mangsa, padahal kan hakikatnya adalah burung ya, karena tidak setiap mangsa buaya di situ lapan to'ir itu adalah burung, tapi mangsa buaya ya, jadi dibelokkan maknanya. Kemudian di sini ada lagi lapan akhroja. Dalam ilmu bayan, lapan akhroja itu adalah isti'arah tasrihiyah ya. Lapan akhroja di dalam waladi akhrojal mar'a, akhroja di situ adalah majad isti'arah tasrihiyah. Kenapa? Karena akhroja itu mengeluarkan, sementara makna saya artikan adalah menumbuhkan. Nah, berarti anbata dong. Ya, isti'arah. Di situ bacanya majad isti'arah. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai tafsir Munir. Jadi dalam surat Al-A'la ini banyak sekali rahasia makna balaghahnya gitu. Bahkan banyak sekali mana-mana garib, tidak mudah untuk mencari mana garib gitu kan. Jadi hanya sekian, wallahu a'lam bil muradi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaknai kitab atau penjelasannya kurang singkat, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Saya tutup dengan
bacaan hamdah. Alhamdulillah.